Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, serta masih diberikan nikmat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Ramadan tahun ini dapat kita lalui dengan sempurna. Sholawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Ananda, hari ini kita akan membahas sirah sahabat Rasulullah yang juga merupakan khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun kelima setelah tahun gajah, yaitu sekitar 573 Masehi di Mekah. Nah, Utsman ini berasal dari kaum Bani Umayyah yang juga merupakan kabilah Bani Quraisy yang sangat dihormati karena kekayaannya. Namun walaupun beliau terlahir dari seorang yang kaya raya, tidak menjadikan beliau sombong dan juga takabur, melainkan banyak kebaikan-kebaikan yang ia perbuat melalui kekayaannya. Pada usia remaja, Utsman bin Affan sudah menjalankan usaha dagangnya sampai ke berbagai negeri. Nah, jadi ada satu sahabat Rasulullah yang juga menjadi rekan dagang dari Utsman bin Affan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, melalui Abu Bakar As-Siddiq inilah yang kemudian membawa Utsman untuk masuk Islam. Di hadapan Rasulullah, Utsman bin Affan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Nabi sangat mengagumi ketampanannya dan kemuliaan budi pekertinya. Nah, berikut ini ada beberapa keistimewaan seorang Utsman bin Affan. Yang pertama adalah kedermawanannya. Jadi, Utsman bin Affan ini sudah sangat terkenal dengan kedermawanannya karena memang sudah ia juga terlahir dari keluarga yang kaya raya kan. Nah, jadi bahkan orang-orang mengatakan bahwasanya si Utsman ini boros. Nah, kenapa? Karena dia selalu mendermawankan hartanya ke jalan-jalan kebaikan, ke jalan-jalan dakwah, ke kaum-kaum duafa yang sangat membutuhkan. Nah, jadi pernah ketika Nabi menyeru untuk kaum muslimin untuk melakukan ekspedisi di perang Tabuk untuk menyerang tentara Bizantium. Nah, di sana Utsman bin Affan menyumbangkan sekitar 300 ekor unta dan 1000 dinar. Nah, Masya Allah ya, luar biasa. Nah, jadi ada lagi, Utsman bin Affan ini pernah membeli sebuah sumur dari kaum Yahudi. Nah, sumur ini dibeli karena umat Nabi Muhammad itu membeli sumber air minum ke sumur tadi, ke orang Yahudi tadi. Tapi orang Yahudi tersebut menjualnya dengan sangat mahal. Padahal kan umat Nabi Muhammad juga tidak semuanya yang memiliki kemampuan untuk itu. Jadi untuk membebaskan umat Nabi Muhammad dari kaum Yahudi yang sangat kikir itu, makanya Utsman bin Affan membeli sumur tersebut dan memberikannya secara gratis kepada umat. Nah, Masya Allah sekali ya. Nah, jadi mungkin banyak pembelajaran baik yang dapat kita pelajari gitu, yang dapat kita petik. Karena apa? Sekalipun kita memiliki kekayaan yang berlimpah, kalau tidak kita sedekahkan, kalau tidak kita berikan kepada hal-hal yang kebaikan, maka akan percuma gitu ya, akan sia-sia. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adalah
Utsman bin Affan itu mendapatkan gelar Zun Nurain yang artinya adalah pemilik dua cahaya. Nah, jadi karena kemuliaan hati dan sikapnya, Rasulullah itu menikahkan Utsman bin Affan dengan kedua putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Nah, inilah yang sebabnya kenapa Utsman bin Affan itu diberikan gelar Zun Nurain atau pemilik dua cahaya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Utsman bin Affan mendapatkan gelar Shahib al-Hijratain. Nah, jadi gelar ini diberikan kepada Utsman bin Affan karena beliau pernah mengikuti hijrah Rasulullah 2 kali, yaitu ke Ethiopia dan ke Madinah. Nah, jadi yang pastinya banyak juga ya penilaiannya yang mendukung sehingga akhirnya Utsman bin Affan ini digelari Shahib al-Hijratain. Nah, selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah kekhalifahan. Jadi Utsman bin Affan ini dipilih menjadi khalifah yang ketiga setelah sebelumnya itu adalah Umar bin Khattab. Nah, pada sekitar 6 tahun pertama itu adalah merupakan masa-masa membahagiakan dari kepemimpinan Utsman bin Affan. Rakyat sangat bahagia, sangat sejahtera karena Utsman bin Affan merupakan seorang pemimpin yang sangat lemah lembut dan bahkan ketika ia menjabat sebagai khalifah dia tidak pernah mengambil gaji dari khalifahnya itu. Jadi gajinya itu semuanya diberikan untuk kepentingan umat, untuk kepentingan rakyatnya. Nah, makanya itu adalah masa-masa yang paling sejahterakan ya. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, nah terjadi perpecahan antar umat muslim karena berbeda pendapat mengenai bacaan Al-Quran. Nah, inilah yang menjadi sebab dilakukan pengumpulan Al-Quran, kemudian disatukan dan menjadi standar bacaan kaum muslim dunia hingga sekarang. Nah, Al-Quran ini disebut dengan Mushaf Utsmani. Nah, namun ternyata perpecahan ini tidak berujung di sini saja gitu. Ternyata pengumpulan bacaan Al-Quran ini kemudian memunculkan api-api fitnah. Nah, api fitnah ini disebarkan oleh orang Yahudi yang akhirnya menjalar ke berbagai daerah hingga berujung pada tuntutan kepada Utsman bin Affan untuk meletakkan jabatannya. Nah, pada tahun 35 Hijriah, Utsman bin Affan dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran setelah dikepung selama 40 hari. Jadi selama 40 hari itu rumah Utsman bin Affan itu dikepung oleh orang-orang yang telah terprovokasi oleh orang Yahudi tadi. Kemudian pada saat itu pada malamnya Utsman bin Affan sudah bermimpi. Jadi beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, Utsman, besok kita akan berbuka bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, itulah mengapa pada saat hari ketika Utsman bin Affan itu dibunuh, Utsman itu berpuasa. Waktu itu pada hari Jumat. Nah, hari Kamisnya juga Utsman itu sudah puasa, kemudian hari Jumatnya puasa. Kemudian tepat pada saat menjelang maghrib, nah di situ Utsman sedang membaca Al-Quran. Nah, kemudian beliau ditusuk, ditendang oleh orang-orang Yahudi. Kemudian beliau meninggal dalam keadaan mati syahid. Nah, jadi banyak ya pembelajaran baik yang dapat kita ambil dari kisah Utsman bin Affan. Yang pertama adalah kedermawanannya. Jadi kita jangan pernah ragu untuk menyedekahkan harta kita, gitu ya.
Nah, kemudian jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan, karena kebaikan sekecil zarah pun itu tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sampai sini saja mengenai kisah sirah Utsman bin Affan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari ibu, dan ibu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibu mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada kesalahan dalam penyampaian sirah ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.